Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Masih semangat nih? Masih. Yakin masih semangat? Insyaallah. Oke, alhamdulillah ya kita hari ini bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita mulai kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu mau minta salah satu dari kalian buat mimpin doa. Ada yang mau? Boleh silahkan dipimpin doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan dibacanya doa, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Oke, pada hari ini Ibu mau tanya nih, apakah semuanya masuk? Tidak, Bu. Tidak. Ada yang tidak masuk? Ada satu. Oke, sebentar ya. Kalau gitu Ibu absen dulu. Ya, yang tidak hadir hari ini, Aas hadir? Kemudian Siti hadir? Hadir. Ika? Hadir. Devi? Hadir. Revanka? Hadir. Kiste? Hadir. Tias? Hadir. Sitina? Hadir. Alfia? Hadir. Oke, berarti yang tidak masuk satu. Satu, Ibu. Oke, baik. Jadi setelah absensi, kita hari ini tuh bakal mempelajari tentang bab 5. Apa sih itu? Meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Jadi tujuan kita tuh apa sih sebenarnya kita belajar ini tuh buat apa gitu ya? Jadi kita belajar tuh biar kita tuh tahu mengenai sejarah keemasan, kemudian masa perkembangannya seperti apa, kemudian ada perkembangan seninya seperti apa, bait al-hikmahnya seperti apa, itu nanti kita akan pelajari lebih dalam gitu ya. Oke, jadi sebelum masuk ke materi inti ya, Ibu mau tanya, kira-kira kapan sih Islam mulai menguasai dunia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Abad ke-5, Bu. Bukan, ada lagi. Abad ke-7. Iya, betul. Jadi Islam itu mulai menguasai dunia apabila dilihat dari segi wilayah dan kekuasaan politik. Islam itu mulai menguasai dunia pada masa Daulah Umayyah.
yaitu pada abad ke-7 hingga abad ke-8. Tapi secara peradaban Islam itu mulai menguasai dunia pada masa Abbasiyah, yakni abad ke-8 hingga ke-13 seperti itu. Oke, jadi kan tadi kita itu bakal membahas tentang intinya adalah keemasan Islam di era Abbasiyah kan gitu ya. Nah, jadi langsung aja ya. Ibu itu ada nanti PowerPoint. Ibu akan menjelaskan dulu sebelum kalian nanti Ibu minta untuk berdiskusi. Ibu akan menjelaskan dulu mengenai berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, ini sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah itu merupakan kekhalifahan ketiga setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang pertama kan era Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Bani Umayyah, gitu ya. Nah, kenapa sih Bani Abbasiyah ini dinamakan Abbasiyah atau Abbas gitu? Karena Abbasiyah itu merupakan keturunan dari Abbas bin Abdullah Muthalib yang dimana itu paman dari Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas pada tahun 1300 Hijriah atau 750 Masehi seperti itu ya. Nah, pasti kalau ada dibentuk suatu bani itu pasti ada faktor-faktornya kan ya, ada penyebabnya ya. Jadi di sini ada beberapa faktor dibentuknya Bani Abbasiyah. Yang pertama nih ada perpecahan dalam keluarga Khalifah Umayyah. Kemudian yang kedua ada gerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga itu ada perselisihan antara etnis Arab Utara dan Arab Selatan. Kemudian juga ada wafatnya Arwan bin Muhammad yang dimana beliau itu merupakan khalifah terakhir di Bani Umayyah seperti itu. Kemudian, nah ini ada pembentukan Bani Umayyah ya. Yang pertama itu kan ada Ali bin Abdullah bin Abbas. Beliau itu mulai pergerakan perlawanan terhadap Bani Umayyah seperti itu, yang dimana setelah beliau wafat perjuangannya tuh tidak berhenti tapi dilanjutkan oleh putranya yakni Muhammad bin Ali. Kemudian yang Muhammad bin Ali ini itu melanjutkan perjuangan ayahnya dengan menetapkan 3 kota penting. Yang pertama yakni Humaimah sebagai pusat perencanaan, kemudian yang kedua ada Kufah sebagai kota penghubung, dan ada Khurasan sebagai pusat pergerakan gitu ya. Yang dimana ini tuh sebenarnya banyak golongan dari Syiah dan Persia gitu. Nah, kemudian kan tadi setelah turun ke anaknya Muhammad bin Ali, beliau tuh juga wafat, yang kemudian kepemimpinannya tidak berhenti di situ seperti itu. Kepemimpinannya itu dilanjutkan oleh Ibrahim Al-Imam, yang dimana beliau itu dihukum mati, kebetulan dihukum mati oleh Bani Umayyah pada tahun 1302 Hijriah atau 749 Masehi. Yang dimana gerakan tersebut itu diteruskan oleh Abu Muslim Al-Khurasani, yang beliau tuh berhasil menghimpun banyak pengikut itu ya dari Khurasan dan mengalahkan kekuatan Bani Umayyah, yang kita sebut juga peristiwa runtuhnya Bani Umayyah, yang dari pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kematian Ibrahim Al-Imam itu dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Saffah. Tadi masih ingat Abu Abbas As-Saffah itu siapa? Tidak, masih ingat? Ya, Abu Abbas As-Saffah ini beliau tuh khalifah pertama di Daulah Abbasiyah, yang dimana beliau itu memerintah selama 4 tahun 9 bulan seperti itu ya. Nah, mungkin itu tadi materi sejarah dari terbentuknya
Bani Abbasiyah ya. Sejarah terbentuknya. Tadi kan baru sejarahnya nih. Nah, di Bani Abbasiyah itu masih ada sejarah keemasannya, sejarah keemasan Bani Abbasiyah, kemudian juga ada seputar perkembangan seninya di Bani Abbasiyah itu seperti apa, kemudian ada kan di di Bani Abbasiyah itu juga ada Bait Al-Hikmah. Nah, itu nanti yang akan menjadi apa ya? Tugas dari kalian nih, tugas diskusi. Jadi nanti Ibu akan meminta kalian untuk berkelompok. Oh ya, ini mau Ibu buat, Ibu pilih atau kalian milih sendiri? Mau dipilihin. Mau dipilihin, gak mau milih sendiri? Ya. Oke, jadi nanti Ibu akan membagi kalian kelompok yang dimana nanti pembahasannya itu berbeda-beda setiap kelompoknya. Yang kemudian nanti Ibu akan minta kalian untuk maju mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan seperti itu ya. Kemudian langsung aja. Jadi Ibu ada kertas. Oh iya, sebelumnya mau Ibu bagi dulu ya. Ini beneran nggak mau bikin sendiri? Ya, mau. Maunya dibeliin? Iya. Oke. Jadi kan ini Ibu mau baginya menjadi 3 kelompok. Ini kan pas nih deretannya nih ada 3 kan. Jadi nanti satu deret ya kalau begitu. Oke, kalau gitu langsung aja. Jadi Ibu bagikan kertas ke setiap kelompok. Oke. Jadi per kelompoknya udah dapat semua kan ya? Oke. Jadi nanti setiap kelompok itu kan pembahasannya berbeda. Ini yang deret paling depan akan menjadi kelompok 1, terus deret yang kedua kelompok 2, dan deret yang paling akhir kelompok 3, gitu ya. Nah, terus untuk kelompok 1 nih bisa dicatat. Jadi nanti materi kalian itu mengenai sejarah keemasan Bani Abbasiyah, maaf. Kemudian yang kedua di kelompok 2 bisa diperhatikan. Nanti kalian itu akan membahas mengenai perkembangan seni di dalam Daulah Abbasiyah itu seperti apa, seperti itu ya. Sama yang ketiga, itu kelompok 3 itu membahas tentang Bait Al-Hikmah. Nah, itu nanti di Bait Al-Hikmah itu ada apa sih gitu ya. Bisa dikupas tuntas. Nah, Ibu akan kasih waktu kalian selama ada di kelas nggak? Berapa menit? Gak ada. Gak mau nambah? 10. Banyak kan ya? Kalau gitu 8 menit ya untuk kalian berdiskusi. Oh ya, kalian bisa memanfaatkan media handphone sebagai penunjang. Mungkin kalian mau mencari dari sumber-sumber lain, atau kan Ibu kemarin sempat mengirimkan modul juga kan? Nah, bisa diambilkan dari situ. Seperti itu, oke? Oke, silahkan untuk berdiskusi. Gimana anak-anak diskusinya? Boleh dilanjutkan ya. Ada yang merasa kesulitan? Ya, dari kelompok 1 nih, ada kesulitan tidak? Oh, udah baru sampai situ ya? Silahkan dilanjut lagi ya. Oke. Di kelompok 2 ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada. Oh iya. Iya, boleh ditulis nama kelompoknya ya. Oh iya, terus Nama kelompoknya tolong ditulis, anggotanya siapa aja, jangan lupa untuk dituliskan ya. Kelompok 3 ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Oke, nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Oh, sama anggotanya juga. Oh iya, boleh terserah dimanapun. Ini kalian ambil sumber dari mana? Modul yang Ibu kirim? Iya, Bu. Oke, siap.
Kelompok 2 juga? Iya, Bu. Dari modul atau dari mana? Dari modul. Dimanfaatkan ya, mungkin bisa cari informasi lagi di tambahan di Google atau dimanapun. Oke. Jangan lupa nama kelompoknya, oke? Oke. Oke, baik. Udah selesai semuanya? Sudah. Berarti udah siap maju ya mempresentasikan hasil diskusinya? Oke. Kalau gitu boleh nih kelompok 1 maju ke depan buat mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah keemasan Bani Abbasiyah. Jadi sejarah keemasan Bani Abbasiyah itu dimulai dari Abu al-Abbas as-Saffah yang merupakan pendiri Bani Abbasiyah. Nah, beliau wafat karena penyakit cacar yang kemudian dilanjutkan kepemimpinan oleh Al-Mansur yang merupakan saudara dari Abu al-Abbas yang melanjutkan kekuasaan selama 5 tahun. Setelah itu dilanjutkan kekuasaannya oleh Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi yang merupakan kakak dari Harun al-Rashid. Kemudian Al-Hadi meninggal, Harun al-Rashid menggantikan sebagai pemimpin. Nah, Harun al-Rashid ini merupakan cucu dari Al-Mansur yang kemudian berlanjut ke kekuasaan hingga era Al-Ma'mun. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, mungkin ada yang bertanya dari teman-teman nih, boleh. Saya. Iya, boleh. Pada masa keemasan apa namanya? Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu tuh dipimpin sama siapa? Di era keemasan itu. Masa keemasan pada Bani Abbasiyah itu dipimpin oleh Harun al-Rashid. Tadi nomor absen berapa, Mbak? Lupa, Bu. Oh, 9 ya? 9, Oke. Mungkin ada lagi? Saya Oke. Oh ya, absennya berapa? 6. Oke. Boleh nih, mau bertanya apa ke kelompok 1? Dari pemaparan sejarah keemasan tadi, cirinya apa sih pada masa Harun al-Rashid? Oke, ini boleh dijawab. Ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya. Jadi pada masa Harun al-Rashid yaitu yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu pendirian Baitul Hikmah. Terus yang kedua ada stabilitas dan kemakmuran ekonomi. Yang ketiga ada kekuatan militer dan politik luar negeri, dan ada kemegahan Baghdad dan ketaatan agama. Ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok 1 nih? Oke, kelompok 1 boleh ditutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 boleh maju. Tadi kelompok 2 dapat perkembangan seni ya? Oh ya, nanti perkenalan kelompok dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Yasina. Saya ingin mengamati dengan yang sebelah 1 dan Sebelah saya istri itu mainan juga. Baik, kita mulai saja. di sini kita mempresentasikan terkait perkembangan seni di Baghdad ya. Yang pertama ada arsitektur, yaitu peninggalan seni arsitektur banyak ditemukan dari cerita kemegahan kota Baghdad. Yang kedua itu ada seni patung dan lukis. Berkembang di masa keemasan di Bani Abbasiyah. Contoh patung penunggang kuda di atas kubah istana Khalifah Al-Mansur.
sama keramik. Yang keempat, seni kaligrafi. Seni kaligrafi ini bersumber dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya yang kelima ada seni musik. Alat musik yang sering digunakan pada masa itu adalah kecapi dan biola. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Absen berapa, Mbak? 10. Oke. Baik. Boleh pertanyaannya? Dari nomor dari poin yang kedua itu tadi kan ada yang membahas tentang patung dan melukis. Kalau minta dicontohkan bisa. Kalau dikasih contoh. Contohnya berarti ya? Oke, tunggu dulu. Udah bisa sambil diskusi. Boleh dulu diskusi dulu. Oke, menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi ya. Nah, bagian mana aja sih yang meninggalkan seni arsitektur? Bagian kota Baghdad mana saja sih yang meninggalkan seni arsitektur? Yaitu yang pertama ada kota bulat Baghdad bagian yang lama, terus tepi sungai Tigris, kompleks Baitul Hikmah, masjid-masjid Abbasiyah, istana Qasr al-Qud dan istana lainnya, daerah Kar dan Rusafa, serta madrasah Mustansiria. Nah, ada 7 kota di mana banyak peninggalan arsitektur di sana. Ada yang mau tambah? Ada feedback mungkin? Oke, berarti sudah menjawab ya. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Ya, oke baik. Oke, silakan boleh ditutup. Mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya. Oke, jadi yang terakhir nih kelompok 3. Boleh silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan baik al-hikmah yang beranggotakan saya sendiri, Siti Barokah, Saya Siti Alfa. saya Hasanul. Pada awalnya berfungsi sebagai perpustakaan pribadi. Bait al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid yang dimana pada awalnya pemerintahannya yang saat itu berfungsi sebagai perpustakaan pribadi. Kemudian diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini menjadi lembaga pendidikan tinggi pertama Islam dan biro penerjemah dan perpustakaan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Bait al-Hikmah dikembangkan menjadi lembaga pendidikan formal dalam rangka mewadahi perkembangan ilmu pengetahuan di Baghdad. Dari 3 poin ini, yaitu intinya Bait al-Hikmah itu sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nih, boleh bertanya. Oke, silahkan. Tadi absen berapa? 24. 2. Oh, 2. Iya. Devi ya? Iya. Oke, silahkan. Mau bertanya kapan didirikan Bait al-Hikmah? Jadi kapan ya didirikannya itu? Nah, ini dari kelompok 3 mungkin bisa berdiskusi menjawab dari pertanyaannya Mbak Devi. Di sini ada kan tadi pertanyaan dari al-hikmah didirikan pada tahun berapa? Iya. Bait al-hikmah itu didirikan pada masa pemerintah Khalifah Harun al-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Oke. Masih. Udah cukup? Ditutup kelompok 3. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas diskusi tentang 3 kelompok yang berbeda dengan materi yang berbeda-beda ya kan. Tadi yang kelompok 1 membahas tentang sejarah keemasannya nih dari Abu al-Abbas as-Saffah, kemudian Al-Mansur, kemudian Al-Mahdi, Al-Hadi hingga Harun al-Rasyid ya kan, al-Rasyid yang dimana itu berlanjut hingga era
al-mu'min gitu kan. Nah, terus tadi juga disampaikan nih di kelompok 2 bahwa ada beberapa ya tadi seni-seni yang berkembang di era Bani Abbasiyah, seperti tadi seni arsitektur ya kan, kemudian ada seni patung dan lukis, kemudian seni industri yang seperti contohnya permadani dan keramik gitu ya tadi ya kelompok 2. Terus yang terakhir dari kelompok 3 tadi kan ada soal bait al-hikmah yang dimana itu tuh didirikan oleh Harun al-Rasyid yang dimana beliau itu merupakan kekhalifahan yang keemasannya Bani Abbasiyah gitulah ya. Terus tadi kan Bait al-Hikmah itu juga sebagai lembaga pendidikan tinggi ya. Kemudian juga dikembangkan menjadi lembaga pendidikan formal kan seperti itu. Intinya adalah Bait al-Hikmah itu sebagai pusat pengembangan pengetahuan seperti itu ya. Nah, mungkin tadi hebat banget ya kalian bisa berani presentasi. Boleh tepuk tangan dong buat diri sendiri. Oke, sangat aktif ya tadi, banyak yang bertanya, banyak juga yang kelompok-kelompok yang menjawab pertanyaan juga, seperti itulah. Nah, mungkin itu tadi ya materi dari bab 5 yang meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi pada masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Nah, mungkin itu tadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa diterima, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat seperti itu ya. Jadi mungkin itu tadi cukup sekian. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan salam bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti materi minggu depan itu kita membahas tokoh-tokoh di Bani Abbasiyah seperti itu ya. Pertemuan hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.